Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar, apalagi kondisi Bapak sekarang yang sedang tidak kurang speed ya Pak ya. Iya, doh diguling. Ini Pak, berlanjut Iya, iya. dari yang kemarin saya wawancara Bapak tentang identifikasi masalah di eh, pembelajaran atau di sekolah gitu ya. Nah sekarang sudah mulai mengerucut Pak, sekarang sudah mulai ke penentu atau solusi masalah yang saya rasakan, yang saya alami. Iya. Nah saya mengambil 3 masalah yang harus saya selesaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Langsung saja ya Pak ya. Iya, iya, langsung aja. Ini motivasi belajar peserta didik rendah. Masalah Motivasi ini ya. belajar peserta didik rendah. Ya, Ya. saya mengambil model PBL (Problem Based Learning) dalam pembelajaran nanti dengan desain video pembelajaran yang akan nanti diputar melalui fokus. Ya. Apakah solusi atau penentu masalah yang saya ambil ini dapat menyelesaikan masalah yang saya rasakan dalam proses belajar peserta didik masih rendah? Ya. Kebijakan ibu atau keputusan ibu mengambil satu keputusan tindakan untuk upaya peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah ya. Yang akan diaplikasikannya nanti itu adalah dengan cara menggunakan apa di sana tadi? Video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya. Kalau pertanyaannya ibu bertanya apakah itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, menurut saya insya Allah itu akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Ya, tadi kan dikatakan di sana dengan menggunakan apa, Bu? Video pembelajaran yang saya Video putar pembelajaran yang diputar di InFocus atau proyektor. Ya, itu salah satu yang di lingkungan kita mungkin bisa dipergunakan ya. Satu alatnya ada, kemudian pengoperasiannya sudah paham, insya Allah itu bisa dilaksanakan dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran untuk siswa-siswi kita di kelas. Menurut saya demikian. Ya baik Pak, pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Ini masalah literasi peserta didik rendah, terutama dalam memahami soal cerita. Kita tidak menutup kemungkinan matalah gitu ya Pak. Kalau sekolah kita masih malas membaca, malas berkomunikasi, kemudian apalagi masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Nah, saya mencoba mengambil model PJBL berbasis project ya, dengan desain media inquiry, diskusi dan tanya jawab yang nantinya siswa akan dilibatkan aktif dengan suatu produk. Ya. Betul. Apakah itu dapat menyelesaikan masalah yang saya alami saat ini? Ya, menyelesaikan dan tidak menyelesaikan nanti kita belum bisa memastikan secara pasti, cuman itu merupakan salah satu upaya secara teoritik gitu ya. Itu sudah sangat bagus sekali. Kenapa? Bagus. Satu, itu tidak akan menimbulkan kebosanan terhadap siswa peserta didik karena dia otomatis dengan ada diskusi, ada apa nanti? Produk. Nah, ini kan basisnya basis produk ya. Otomatis siswa itu harus terlibat langsung dalam pembelajaran. Kemudian dipadu lagi nanti dengan membuat literasi gitu ya. Itu sangat bagus sekali itu. Itu menurut saya bahkan lebih bagus dari yang tadi itu. Yang berbasis masalah. Itu akan lebih menarik kecenderungannya kepada siswa ketika siswa itu dilibatkan langsung secara psikis dan fisik. Itu menurut saya akan lebih bagus itu hasilnya. Dengan hasil produk ya Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, ini model pembelajaran yang kurang inovatif, kurang kekinian lah. Iya. Sehingga peserta didik itu tidak menarik, jadi bosen
cenderung mereka itu saat pembelajaran itu aktif dengan kegiatan sendiri, mau gambar lah, pulang nganting ke WC lah ya Pak ya. Iya, betul, Nah di situ saya mencoba untuk mengambil langkahnya itu dengan model PJBL sama project. Tapi saya coba desain dengan media yang ada di kelas Sabarneka, yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan kondisi sekolah kita yang di pinggiran ya Pak ya. Dan didesain dengan media kuisis untuk tiknya ya Pak. Nanti anak itu diberikan sebuah kuis, jadi anggapan itu kuis supaya tidak bosan, jadi tidak bentuk soal-soal panjang, jadi bentuknya kuis. Silakan nanti diisi, kemudian langsung hasilnya ada di layar, di monitor InFocus. Jadi apakah nanti dengan model seperti ini dan media yang saya desain ini akan menarik peserta didik supaya dia lebih fokus, tidak bosan lagi dengan menggunakan tik yang saya terapkan. Ya, sudah dipahami itu sangat bagus ketika kita mengaplikasikan atau menggunakan sarana prasarana atau situasi lingkungan di sekitar siswa. Tadi kan model papan tulisnya, kemudian diagram-diagram, foto-foto yang ada di lingkungan kelas. Kemudian komunikasi antar siswanya Bu itu harus dijaga dalam artian jangan sampai ada komunikasi yang efeknya negatif. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan komunikasi antar siswa itu yang positif. Tadi Ibu menyisipkan juga terkait TIK-nya yaitu kuisis dengan menggunakan HP ya untuk ukuran di SD kelas berapa Bu? Kelas 4, di kelas 1, kelas 2 juga udah pada pinter untuk anak-anak sekarang. Apalagi kelas 4, saya yakin itu akan lebih menarik karena di sana ada kuisis pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab langsung, diketahui secara langsung juga. Insya Allah itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu menurut saya begitu. Bagus, perlu dikembangkan malah itu. Yang itu tuh yang ada TIK kuisisnya begitu ya. Karena memang kita dituntut untuk menghasilkan pelajaran yang modelnya kekinian gitu. Iya. Intinya begini ya Bu, kalau dianalogikan, ketika dahulu zaman bapak ibu kita memasak singkong itu hanya direbus, dibubui, kemudian disodorkan ya gitu-gitu aja. Bosan gitu ya. Nah begitu, tapi kita inovasi kreatif itu si singkong itu dibuat olahan sehingga bentuknya menjadi beda, rasanya ditambah dengan yang lainnya menjadi beda lagi, juga beda ya Pak ya. Kualitasnya beda, kemasannya beda lagi, bahkan bisa-bisa itu kan menjadi barang yang elit gitu, padahal bahan bakunya dari singkong itu tadi. Itu kan analogi sederhananya begitu. Pun demikian dalam hal pembelajaran. Itu Ibu udah bagus itu. Tinggal dikembangkan ya, dikembangkan lagi terkait dengan itu. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pokoknya saya udah membantu dalam proses PPG. Iya. Dari tahap sampai tahap akhir. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Bapak juga segera sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.